Ya, berjumpa lagi bersama kami di Kami Wong Kebon. Kali ini kami akan jalan-jalan ke salah satu kediaman pensiunan karyawan PT PN 3 yang berada di Desa Sukadamai Barat, Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan. Ya, hari ini saya berada di rumah Bapak Paijo, salah satu pensiunan karyawan PT PN 3 basis atau unit Kebun Sesilo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Sebaliknya sehat. Sehat Pak, alhamdulillah. Silakan. Pak, gini, Iya. kami dari Wong Kebon, artinya YouTube dan Facebook Kami Wong Kebon, bersilaturahmi ke rumah Bapak. Pertama, kami mengucapkan terima kasih telah diterima di kediaman Bapak. Kalau boleh tahu Pak, Bapak dulu karyawan di kebun mana Pak? Dulu saya di PT PN 3 Kebun Sesilo. Oh, Kebun Sesilo. Dinas di PT PN Kebun Sesilo selama 35 tahun. Selama 35 tahun Pak ya? Alhamdulillah mencapai sampai pensiun. Oh, jadi 35 tahun. Berarti Bapak masuk udah mulai muda lah Pak? Masih lajang lah Pak? Masih lajang umur 20 tahun, tahun 77. Tahun 77 Bapak udah mengabdi di PT PN 3. Yang dulu PT P5. Oh, dulu PT P5 Pak ya? Sampai dengan saat ini, alhamdulillah masih diberikan sehat walafiat. Iya, itu yang pertama Pak. Kita harus sehat dulu ya. Yang pertama yang penting harus sehat. Nah, setelah pensiun Pak, apa-apa aja Pak kegiatan Pak? Kegiatan biasa kan orang-orang pensiun ini ada kegiatan-kegiatan Pak, baik di rumah atau di luar Pak. Iya. Begini Prabu di Jaya. Bapak itu di perusahaan 35 tahun sudah bekerja. Kinerja Bapak mudah-mudahan baguslah dan dipercaya sebagai pimpinan organisasi. Namun nanti kita bercerita tentang pada saat kami di dinas suka dukanya, nanti saya ceritakan. Namun kami saat ini sudah pensiun. Apa kegiatan pensiun yang Prabu Dita ditanya? Kegiatan pensiun Bapak setelah pensiun mengabdi di perusahaan juga. Salah satu contoh adalah Bapak saat ini Ketua P3RI Distrik Asahan. Apa itu P3RI? Persatuan Purnakarya Perkebunan Nusantara Republik Indonesia. Yang pengurus besarnya adalah di Jakarta, namanya pengurus besar. Kalau di PT PN 3, di PT PN seluruh Indonesia namanya cabang, dan di distrik anak cabang, dan di kebun ranting. Ada ranting-ranting yang membantu saya untuk menjembatani aspirasi, usulan, suka duka para pensiun. Kalau dulu di SPBUN wadahnya orang karyawan, P3RI ini adalah wadahnya orang-orang pensiun yang juga mantan wong kebun juga. Oh iya. Jadi apa tugas dan tanggung jawab di P3RI ini? Yaitu tadi secara singkat menjembatani para aspirasi para pensiun. Di samping itu juga sampai dengan saat ini saya Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Setiajanji. Oh iya. Saya 2 periode mantan Ketua KONI Kecamatan Setiajanji. Dan saya juga bagian kelembagaan pengurus pleno Puja Kusuma Kabupaten Asahan, dan sekarang juga dipercaya oleh Ketua DPD PKB DPD Kabupaten Asahan Puja Kusuma ini sebagai bendahara koperasi Puja Kusuma Mandiri Jaya. Ya, alhamdulillah akan kami kibarkan koperasi Puja Kusuma ini melalui rekan-rekan para pengurus nantinya. Ini sangat menarik ya. Ini sangat menarik karena di usia pensiun Bapak Paijo ini masih
dibutuhkan atau masih bergelut di luaran sana, baik di organisasi maupun di lembaga-lembaga lainnya. Nah, hari ini ketepatan pada tanggal 17 Agustus 2020, di mana hari ini kita peringati sebagai Hari Kemerdekaan. Nah, bercerita tentang Hari Kemerdekaan, kita tidak luput dari yang namanya pejuang. Pak Paijo ini yang ada di samping saya adalah pejuang yang 35 tahun telah mengabdikan dirinya, memberi kontribusi kepada negara melalui perkebunan, mengabdi ke 35 tahun di negara ini, di perusahaan ini. Pastinya ada kiat-kiat khusus atau kesan-kesan yang pernah dialami oleh Pak Paijo. Nah, kesan-kesan apa aja Pak sewaktu masih menjabat Pak, atau sewaktu masih menjadi karyawan kebun Pak? Tentunya suka duka ini, ya, suka duka. Sebelum kami Bapak menyampaikan suka duka, ini hari 17 Agustus, Dirgahayu, ya, 75 tahun Indonesia. Ya, merdeka. Mudah-mudahan Indonesia semakin hebat, semakin maju, dan rakyat Indonesia semakin makmur. Amin. Apapun ceritanya, Jokowi memimpin pemerintah Indonesia, jangan kita musuhi. Kita dukung agar bisa menjadi Indonesia yang hebat untuk masa-masa yang akan datang. Dan selanjutnya suka duka pada saat di perusahaan, saya juga mantan ketua SBBUN Basis Kebun Sesil, yang dulunya sampai dengan akhir pensiun saya tahun 2013 saya pensiun, sudah 8 tahun saya meninggalkan PT PN 3. Khususnya rasa memiliki masih ada ini para budaya. Iya. Rasa memiliki sense of belonging-nya masih ada, jiwa saya memiliki. Apa sebabnya? Selalu saya ketua P3RI, kontribusi perusahaan kepada SBBUN, kepada P3RI, para pensiunan masih dipedulikan oleh PT PN 3. Salah satu contoh adalah bantuan sosial beras 16 kg bagi pekerja, 8 kg bagi janda. BPJS kesehatan masih ditanggung oleh PT PN 3. Kita bersyukur Pak. P3RI pensiunan ini, bersyukur kita masih dipedulikan. Walaupun kita iuran Dapendun itu yang menggaji kita yang namanya manfaat pensiun itu adalah dari Dapendun. Iya. Tidak terlepas kita putus dengan PT PN 3. Oleh karena itu suka duka kami sebagai pengurus P3RI kepada para pensiun, ayo kita berikan nasihat kepada anak-anak kita, adik-adik kita, cucu-cucu kita yang masih mengabdi di perusahaan PT PN 3. Berikanlah motivasi kerja, karena salah satu contoh suka duka saya di perusahaan itu, suka pasti ada, duka pasti ada. Tapi kalau saya menyampaikan lebih banyak sukanya. Dukanya karena apa? Perusahaan masih menjalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Masih mengikuti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang PPHI, tentang Nomor 21 tentang 2000 tentang Serikat Pekerja. Nah, ini masih dipakai antara SBBUN dengan PT PN 3 masih dipakai. Tetapi kita jangan terus menyalahkan manajemen PT PN 3. Kita bersyukur kepada PT PN 3 bahwa sosial yang tercantum di dalam PKB sudah terrealisasi semua. Terrealisasi semuanya dibandingkan PT PN lain. Mau bonus sudah terrealisasi, SHT sekarang tanpa melihat permohonan 80% terus keluar, cuti berimbang, bantuan sekolah, cuti panjang maupun cuti tahunan itu masih terrealisasi. Kita bersyukur masih terrealisasi kepada seluruh karyawan. Ini kadang-kadang bonus terlambat sudah mencuat, macam mencibir, menyalahkan minyak manajemen. Padahal manajemen ini sudah berpikir bagaimana kesejahteraan karyawan ini diberikan kepada seluruh karyawan. Salah satu contoh motivasi yang Bapak sampaikan adalah kinerjalah kepada adik-adik saya, anak-anak saya masih karyawan. Tingkatlah kinerja kita, rajinlah bekerja. Jangan menuntut haknya saja, tapi kewajibannya lakukanlah sebagai pekerja yang baik. Utamakan kewajiban dulu Pak. Kewajiban. Baru menuntut hak. Iya. Nah,
pensiun tadi, kita sangat bersyukur karena apa? Kita udah nggak bekerja lagi. Ini enaknya dari kebun Iya. ini. Kita udah nggak kerja lagi, tapi perusahaan masih memberikan bulanan kepada kita. Nah, jadi mungkin karena berhubung juga udah mau waktu zuhur, Iya. wawancara kita atau dialog kita Pak sampai di sini Pak. Artinya Iya. Terakhir lah Pak. Iya. Pesan terakhir lah Pak Iya. untuk kawan-kawan yang hari ini masih bekerja, Iya. adik-adik Bapak atau anak-anak atau kawan-kawan saya yang masih hari ini bekerja di PTPN 3 yang masa kerjanya masih 20 tahun atau masih 10 tahun lagi. Iya. Kiat-kiat Pak bagaimana menjadi karyawan yang bisa artinya pensiun juga punya rumah, sehat dan bahagia Pak. Iya. Apa kuncinya Pak? Trik-triknya Pak? Ini kita sebagai karyawan tentunya mengharapkan masa depan yang lebih baik lagi. Iya. Masa tuanya tidak lagi capek mencari uang, tapi pada saat kita bekerja, pertama pesan saya, bekerjalah yang sebaik mungkin. Disiplin di dalam bekerja ini. Lakukanlah sesuai dengan code of conduct, pedoman berlaku, etika kerja, baik karyawan pimpinan, karyawan pelaksana. Triknya bagaimana kita supaya masa tua yang akan datang kita bisa senang. Saya yang sudah mengalami, Prabu. Iya. Saya sudah mengalami, banyak kawan-kawan saya sudah pensiun tapi masih berjibaku mencari kerja, masih sulit untuk mencari untuk kebutuhan hidup harian. Iya. Nah, pesan saya, selagi masih ada PTPN 3 sekarang kan masih eksis meningkatkan kesejahteraan pada karyawan. Kalau ada bonus, sisihkan untuk masa depan. Kalau masih ada sosial yang lainnya, gaji yang diperoleh, berikan kepada istri untuk masa depan kalian. Jangan kita hambur-hamburkan pada saat kita dinas, tapi tidak memikirkan masa pensiun. Banyak para budi yang karyawan ini lagi masih pensiunan, tapi tidak kami sebutkan. Banyak yang mengeluh kepada saya selaku PTKRI. Oleh karena itu pesan saya, ayo kepada karyawan, tingkatkan kinerja kalian, Iya. disiplin kalian, lakukanlah kewajiban, baik tugas sebagai pemanen, penderes, baik yang di kantor. Galilah produksi semaksimal mungkin, karena tanpa produksi kesejahteraan tidak akan bisa tercapai. Iya. Itu yang kita harapkan pada adik-adikku. Oleh karena itu kepada adik-adikku, PTPN ini didukung kinerja PTPN 3. Ayo semangat bekerja agar PTPN ini lebih sehat, Ya. jaya, otomatis Karyawan sejahtera. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Oke, Terima kasih Pak. Semoga Pak Paijo sehat-sehat, semua Amin. keluarga di rumah ini sehat-sehat. Nah, kita udah mendengarkan trik-trik atau kiat-kiat bagaimana kita menjadi karyawan yang nantinya setelah pensiun kita bisa sukses atau bisa sehat, kebutuhan kita juga bisa terpenuhi. Dari Desa Sukadamai Barat, Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan, saya melaporkan untuk Kami Wong Kebon.